Balik lagi di podcast obrolan santuy di channel Pasutri Random. Yang konsepnya kita sesantai mungkin ya. Ini kita bikin konsep mau paling santai ya. Sebenarnya nggak nge-view gini kameranya tadi. Iya, ini tuh tadi tuh bener-bener kayak mau tidur nih loh. Aku udah pakai obat jerawat. Ini udah kayak mau tidur terus. Aku udah starter pack bapak-bapak mau tidur kan pakai baju bola. Terus tidur lah rencananya kan. Jadi tadi tuh kami tuh perjalanan pulang gitu kan. Terus kami tuh ngobrol-ngobrol banyak banget. Nggak ngerti ya awalnya tuh kayak gimana. Awalnya tadi tuh kayak gimana ya? Pokoknya tiba-tiba tuh kayak mengalir aja dan ujung-ujungnya adalah bahas tentang bisa dibilang romance ya. Romance. Jadi sebenarnya aslinya nggak jelas kan tadi awalnya kayak kamu kan tanya kan, yuk kalau hutan kalau panas loh, kayak jelas kan kayak ada nggak sih zaman waktu SMA atau kapan kamu itu kamu ada yang naksir gitu? Ujuk-ujuk lo tanya Oh gitu. enggak zaman SMA pokoknya. Iya, ada Kamu yang ngerasa kamu nggak? sadar nggak sih kalau kamu itu mungkin pernah Iya. ditaksir sama orang Iya, gitu dan kenapa sih kamu tuh kok nggak suka sama orang yang naksir sama kamu gitu loh. Maksudku Tolong dong. Ini udah berapa episode kan? Pernyataan Anda seperti itu membuat saya semakin dihujat sama netizen ya. Semakin tidak tahu diri orang ini kan. Dulu itu kayak gitu, pilih-pilih. Sekarang udah ada yang naksir tapi nggak suka kan. Orang makin ini orang ini sebenarnya jomblo bukan tanpa alasan, kayak orang sebel aja kan. Tidak mensyukuri nikmat Tuhan, dikirim orang yang naksir tapi tidak ditaksir balik kan. ya kan pasti ada alasannya toh. Iya. Itu kan nggak serta-merta ya aku nggak suka aja sama dia kan nggak kayak gitu. Ya bisa loh. Ya bisa aja kan kayak gitu. Iya berarti emang layak dihujat. Ya soalnya kayak gini loh, kayak gini lah, kayak pas Gak apa-apa ya. Ada aja Pak. Ya bener santai banget ya, sampai benerin kamera duluan loh kayak. Ya kayak gini loh, kayak waktu aku sadar loh sebenarnya ditaksir itu. Ada 1-2 momen itu kayak mungkin SMP pernah, SMA pernah, kuliah pernah. Ada yang naksir kayak, oh enggak aku tahu ini awal mulanya gimana. Kita tadi lewat daerah terus kamu kan ini kan kita lewat daerah si Mbak ini ya, kayaknya dulu waktu kuliah dia naksir kamu deh. Kamu nggak tahu dah? Ya ampun ini pasti tahu deh. Iya bodoh, enggak semua orang tahu, beneran enggak semua orang tahu. Enggak ada. Cuma itu feelingku aja waktu itu kan. Kayak terus kamu ini lewat sini, kayaknya dia dulu naksir kamu. Iya. Kamu tadi nyebut jangan luas. Bisa ditit aja ya. Enggak usah. Bodoh amat, kalaupun ada yang denger ya bodoh amat sih ya. Kan namanya juga cerita kan. Bisa bener enggak, kalau yang merasa bisa klarifikasi gitu kan. Habis lewat situ terus kamu bilang, perasaan sih ini dulu naksir kamu deh. Ya iya sih aku ngerasa juga naksir. Nah, terus kenapa kamu nggak naksir balik? Ya nggak naksir aja gitu loh kan, nggak ada alasan. Terus akhirnya kita ngebahas, aku cerita kan banyak kayak case kayak pernah waktu dulu aku SMA kayak ada yang naksir, tapi aku nggak peduli juga. Bahkan itu kamu baru tahu setelah kita sharing sama teman-teman kita toh, yang waktu itu ngobrol-ngobrol sama anak-anak dulu sama Chris sama Novi. Kan baru kamu Oh, yang kan. Itu. Iya, iya. Itu SMA toh, SMA sampai itu adalah cerita yang mungkin kamu luput ya. Iya, bukan luput sih, kan kamu tanya aku, kan aku cerita adalah orang-orang yang pernah aku taksir. Kalau yang nggak aku taksir kenapa harus aku ceritain kan sombong. Ya Allah, kena hujat lagi nanti. Enggak, jadi kayak gitulah. Jadi kayak aku bukan nggak tahu ya, kadang-kadang aku tahu, cuma karena aku lagi nggak naksir orang itu ya, ya wes ngono lho, kayak ya masa tak paksakan kan, masa harus aku naksir gitu kan, daripada bukan karena daripada juga nanti nggak tulus. Terpaksa. Iya, nggak tulus juga. Udah nyoba nggak tulus akhirnya kan hancur berantakan kayak gitu toh. Dan itu nggak baik. Nggak bagus juga. Maksudnya kalau kamu suka sama orang ya suka gitu, jangan karena kamu kasihan atau anything gitu loh. Udah jelek sombong sok-sok kasihan sama orang loh, ya Allah, tidak tahu diri loh saya. Ini tuh suamiku. Sombong sekali ya. Enggak, itu ada alasannya. Ada alasan. Karena emang ada beberapa alasan yang mungkin nggak bisa disebut di sini, tapi ada alasannya. Ya emang karena mungkin kebetulan ya waktu anggaplah gini, kamu kan orang yang tahu kalau kamu kan ro banget, ngerti banget kan. Aku orangnya kayak, nah aku lagi suka sama orang, aku itu kayak pakai kacamata kuda, ngono loh. Jadi kayak aku fokus, saya gak ngurusi, gak peduli sama yang lain gitu, gak wis gak ngurus lah, kayak fokus satu orang gitu loh. Nah, mungkin pas aku lagi fokus sama orang itu, si ini naksir, jadi kan aku nggak peduli gitu loh. Coba mungkin pas aku lagi nggak naksir orang, ini
ngasih Masuk. sinyal, ya sama aja. Tetap aja kamu nggak naksir. Iya, karena mungkin Astagfirullahaladzim, emang minta dihujat Anda. enggak kan, aduh, sampai keringat dingin nih, takut dihujat netizen udah tidak seberapa terkenal dihujat pula. Lagian belum tentu ada yang hujat orang nggak kenal. Kan kayak gitu. Enggak, maksud gini loh, kan kayak orang kan kayak entah kamu ya, entah siapapun gitu kan, bahkan orang jelek di dunia ini pun gitu kan, kayak kayak punya kayak keinginan kan pasti kan, kayak oh aku kepingin nanti pasanganku kayak gini, kriteria kayak gitu loh. Mungkin teman-teman bukan teman-teman, bukan orang-orang yang pernah naksir itu mungkin aku memang nggak tertarik aja kayak gitu loh. Tetep tak coba ya Allah, aku mencoba tidak sombong pun kesannya sombong loh. Mencoba sambel mungkin tidak mungkin loh. Gimana ya, kayak gitulah intinya kayak gitu Ya emang gitu. nggak ada feeling aja. Iya, nggak ada feeling, memang bukan nggak klik. Nah, kebetulan nggak klik aja kan. Walaupun soalnya loh, beberapa itu yang naksir emang beneran ada yang cakep. Memang beneran ada yang cakep, ada yang manis gitu kan. Dan kalau mungkin aku lagi nggak tertarik sama orang lain, mungkin aku bisa tertarik sama mereka. Bahkan aku sempat mikir, apa aku jadian aja ya sama anak ini ya? Aku tahu kayaknya dia naksir aku gitu loh. Bahkan sempat kejadian waktu SMP tuh ya. Aku nggak masuk sekolah itu hampir sebulan karena kena tipes kan. Itu ada seseorang, 2 orang, 2 orang loh. Catatan pelajaranku dicatetin sama mereka gitu loh. Dan aku cuma, "Oh ya, thank you," gitu doang. Tidak tahu malu loh. Maksudnya kayak aku tahu mereka, soalnya pernah ada temanku lain yang sakit itu nggak pernah dicatetin kayak gitu. Ya sudah, dibiarin aja. Kalau aku nggak dicatetin setiap hari, tebel bukunya segini. Dikasih aku ini catatannya untuk pelajaran ini, pelajaran. Gokil, gokil, gokil. Dan teman-temanku sadar deh, kamu itu naksir loh kayaknya sampai kamu itu lo seneng sampai awakmu loh. Aku, ya wes, terus aku tuh apa gitu, aku gak seneng. Hati-hati ngomongnya ya Allah, takut sekali saya. Tapi ya gitu, mungkin ya apesnya aja aku nggak lagi naksir gitu. Aku lagi fokus sama orang lain, apalagi SMP waktu itu aku habis patah hati kayak gitu. Itu kayak ini sih, lebih tepatnya kayak apa namanya, gayung tidak bersambut. Jadi emang kayak nggak Belum ketemu jodoh di aja, tengah ya, belum jodoh gitu. aja, Jadi belum. memang kayak kamu lagi perjalanan, dia juga jalanan, tapi ternyata kayak ada melewatnya. Jadi emang nggak ketemu di tengah gitu. Iya. Ya mungkin kan kalau orang jalan nih simpangan, dia noleh nih. Nah, aku gandol pickle lari. Jadi nggak ketemu gitu loh. Nah, kalau kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu nggak sih waktu dulu? Ada nggak sih yang kamu naksir? Ada yang naksir kamu tapi nggak naksir. Kamu nggak naksir balik gitu. Kalau kamu kan berhak sombong kan, kalau aku kan nggak berhak gitu loh. Nggak ada yang berhak sombong di Oh, dunia ini. tapi kan Nggak paling nggak boleh. kamu gini loh, kalau kamu yang ngomong itu kayak masih bisa diiyakan gitu loh. Oh iya, kayak gitu. Berhak lah pilih-pilih kayak gitu. Kalau aku kan sudah sudah seperti itu, pilih-pilih lagi kayak gitu loh. Ada nggak? Entah SMP, SMA gitu. Banyak. Sama sebenarnya. Sama. Enggak, gini, kalau kamu banyak nih ya, pasti kan ada kayak kriterianya gitu loh, kayak yang cenderung suka ke kamu itu biasanya kayak gimana? Kalau aku biasanya tuh yang cenderung suka tuh anak yang baik-baik, cewek yang diem, polos, kayak nerdy gitu. Sopan, tidak mabuk-mabukan. Kalau kamu ada nggak yang kayak biasanya kriteria khusus ini pasti nih naksir kamu? Seringnya. Kalau kriteria khusus sebagai pasangan itu sebenarnya nggak ada. Bener-bener nggak ada sama sekali. Kamu bisa lihat sendiri track recordku aku. Tidak pilih-pilih ya? Iya. Secara physically, economically, Iya kan? utek, pikiran. Tapi kamu pasti mikir kan? Iya, Kalau orangnya itu. cengu banget kan ya skip lah. Iyalah pasti, Iyalah, ya kan? iya. Lebih ke arah itu kan, sama Iya. kayak apa namanya, nyambung Attitude. nggak? Oh, nyambung. nggak Attitude sih? nggak attitude? Pak boy. Kayaknya dulu tuh belum musim yang namanya itu Iya, gitu tapi kan. playboy ada kan? Di eramu kan ada. Bad boy. Iya, apesnya aku kayaknya. Dapatnya bad boy terus. Padahal maksudnya apa namanya, nggak ada spesifikasi khusus gitu kan. Ya. Tapi kayak dapatnya Seringnya dapat gitu. As a couple itu memang kok kayak gitu terus ya gitu. Padahal aku nggak, alam bawah sadarku tidak meminta itu gitu. Padahal dari dalam lubuk hatiku sendiri kayak yang aku jelasin di episode berapa ya yang aku bilang, aku pengennya itu
dapat pasangan yang 5 tahun lebih tua dari Ya. aku, yang apa namanya, kalau diajak ngobrol komunikasi itu nyambung, yang smart dan Iya. itulah gitu. Tapi untuk kayak faktor-faktor fisik, ekonomi dan Udah lain-lain itu nggak masuk hitungan. Cuman yang kebanyakan naksir ini ada 2 era. 2 era? Ada 2 era. Jadi ketika aku masih sekolah, Iya. gak ngerti kenapa aku itu kebanyakan seringnya ditaksir sama brondong. Brownies, era itu brownies. Brondong manis, ya Allah. Dulu padahal aku sering ngecengin temenku loh yang pacaran sama brondong, brownies gitu. Ternyata Anda sendiri pasangannya brownies. Tapi pacaran. Ada yang enggak, ada yang iya. Ada yang enggak, ada yang iya gitu. Kita anggap kalau itu enggak terlalu serius, anggap aja cuman kayak coba-coba kali ya. Oh iya. Jadi emang kayak ya wes cuman buat cinta monyet, cuman buat tahu sensasi pacaran, tapi gak terlalu serius yang gimana-gimana gitu. Asal ada status aja gitu dah. Kayaknya sih mungkin aku juga cuma waktu itu. Cuma HTS-an kan zaman HTS. Tua sekali lah tua. Jadi kan era itu kan kalau nggak ada status kan daripada ngambang gitu kan, mending ada status gitu. Ya enggak juga sih, karena pada waktu itu juga ditembak juga sih. Cuman aku kayak bukan nggak nganggep ya, kesannya kok kayaknya sombong banget ya kalau nggak nganggep. Tapi kayak lebih ke arah apa ya, itu adalah masa transisi gitu kan, masa puberti gitu, dan kita tuh masih belum ngerti ini tuh sebenarnya baik nggak ya, walaupun kita pasti udah diwanti-wanti sama orang tua kalau jangan pacaran, itu nggak baik kayak gini, tapi kita kayak tetap ngelakuin gitu, kayak cuman pengen tahu sensasinya tuh kayak gimana. Penasaran kan, wajar banget kan, anak puber kan penasaran kan pasti toh. Hal yang wajar. Nah ya itu tadi, ada yang pacaran, ada yang enggak. Itu adalah era di mana ketika sekolah itu sampai sekolah sih, batasnya itu adalah sampai sekolah. Itu jujur aja aku lebih kayak jadi magnet buat brondong-brondong gitu. Bahkan waktu apa namanya? Aku nggak menyebutkan strata tingkat pendidikan lah ini nanti, tapi pasti tahu semua. Ya pokoknya pas itu tuh posisi kayak aku udah ada pasangan gitu, tapi ada dedek-dedek gemes yang tiba-tiba kayak apa ya, kayak nge-chat di Facebook. Dulu zaman di Facebook, dan "Dek, aku ini bukan mbak-mbak yang bodoh, yang polos, yang bego gitu. Aku tuh tahu maksud dan tujuanmu itu kayak apa gitu." Ngerti gitu. Itu adalah era ketika aku dideketin sama brownies ya. Dan ada yang anggaplah 10 brownies lah. Anggaplah 10 brownies yang mendekati porsi yang jadian sama yang enggak jadian berapa? 3:7. 3 jadian. Iya. 3-nya bad boy. Enggak. Aman. Oh berarti kalau brownies berarti ya mungkin karena brownies kamu kan tadi bilangnya nggak serius ya, sekedar ya menjalani lah ya, daripada kosong gitu, makanya kan nggak sampai patah hati lah ya. Enggak. Berarti yang membuat patah hati cenderung bad boy, berarti bukan brownies. Aduh, udah bener pacaran sama brownies aja Anda dari dulu. Aduh. Terus. Era berikutnya setelah brownies. Era brownies itu juga barengan kayak apa? Ada kayak irisan sedikit lah sama era yaitu tadi era bad boy. Itu tadi. Ya iyalah pasti beririsan, pasti ada brownies yang kamu pacarannya nggak terlalu serius, kamu malah seriusnya sama bad boy kan? Iya itu. Terus setelah kayak aku lulus sekolah, udah lulus gitu. Ya, udah sempat merantau itu. Sempat merantau juga kan aku ke Bali dan lain-lain. Terus begitu balik lagi ke sini, ini adalah era di mana aku dideketin om-om. Awalnya lebih muda. Maksudnya umurnya tuh kayak jauh lebih tua banget ya. Terlalu. Misalkan kayak 10 tahun, 15 tahun. Terlalu tua sekarang. Iya. Paling tua sampai berapa tahun tadi? 10 tahun.
Waktu itu aku masih umur Berapa? 17? enggak 18, dong, 19, 18, 19. 9 yes, Yang 18 deketin dong, 18 dong, 18. yang Deketin coba 30 approach something. itu ya 30 something, almost 40 kayaknya. Buset. Berarti sebenarnya apa ya, harusnya Kak Seto berperan di situ. Itu sudah kriminal Kak Seto ini. Tolong dong. Udah termasuk kriminal. Itu termasuk predator. Ini jauh banget kan? Jauh loh itu hampir 20 tahun loh. Ya hampir ya 30 something, hampir 40 sih. Iya kan yang deketin kamu udah puber, kamu tuh belum dilahirkan. Tolong sadar diri dong. Aku aja kita jeda 5 tahun aja aku merasa kayak wah kamu deketin nikah sama anak SMP, karena ada dengan temanku yang ngecekin anak SMP 5 tahun, ini 20 tahun loh. Kakek-kakek deketin cucu. Udah Enggak, gila. bapak deketin anak. Iya. Kenapa kok mereka tiba-tiba tertarik sama kamu ya? Nggak ngerti kan ya apakah wajahmu itu memancarkan aura minta diayomin gitu loh, kayak gitu kan, jadi kayak ayomable gitu. Kalau waktu SMA kan kayak nunaable kan, jadi kayak nuna-nuna ala-ala Korea gitu loh. Berarti ini kamu diayomi-able gitu. Apakah di wajahmu ada tulisan minta iPhone 13 gitu? Kenapa kok mereka naksir gitu loh? Ya makanya aku kan itu kan nggak tahu kan, bahkan nggak pernah sempet tanya gitu sama mereka, kamu kenapa kok naksir aku bla bla bla? Enggak nggak dong, sempet ya? kan enggak dong, nggak mungkin kayak gitu iya, kan. gitu kan. Atau kan biasanya kan ada sharing kayak ngobrol nih sama orangnya, kayak pasti kan di approach dulu kan, kayak approach ngobrol sama kamu kan. Pasti kan kayak kamu tanya kriteria gitu kan, pasti ada dia kan. Kayaknya ingin memperbanyak relasi. Itu om apa pegawai MLM Itu salah satunya sih. Tapi kalau untuk kayak yang lainnya itu kan hanya sebatas approach on the spot, you know. Oh iya, yang tiba-tiba kayak ngajak ngobrol kayak gitu. Kan? Iya, masih inget sih kejadiannya tuh yang di bioskop itu sama itu. kamu kan. Dan nggak cuma di bioskop aja, tapi itu setelah itu kita nggak bisa cerita di sini. Iya, yang bioskop itu yang padahal masih ada aku loh di situ. Iya, ini waktu itu kita lagi nonton. Mau nonton di CGV situ. Kalau nggak salah sih nonton Love for Sale. Kalau nggak salah sih di CGV sama anak-anak. Oh iya, tapi masih nunggu anak-anak belum datang. Masih udah datang dan kamu lagi ngumpul sama mereka. Aku tuh kayak lagi nyetak tiket nih nggak salah. Nyetak tiket. Terus nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku tuh kayak didatengin sama yaitu om-om gitu kan dia. Tapi emang kayak badannya kejaga dan stylenya tuh emang kayak style bule banget lah, dia cuma pakai kaos terus pakai celana pendek. Terus habis itu tiba-tiba kayak nge-approach ke aku dan ya kamu tahu kan aku bukan perempuan yang kolot ya gitu. Aku udah ngapain ngobrol kayak gitu. Aku udah tahu kayak ini tiba-tiba kayak tanya film, terus tanya padahal yang dia tanyain adalah filmnya udah selesai kayak beberapa bulan yang lalu gitu loh. Tapi aku nggak ngerti waktu itu sistemnya CGV masih bisa diputer apa gimana gitu loh. Dia minta gimana cara cetak tiketnya dan lain-lain. Terus ujung-ujungnya adalah dia minta ditemenin nonton. Padahal ada saya. Kita cuman beda gak jauh, cuman beda berapa jarak gitu. Tapi kayak kamu fokus dengan anak-anak. Iya, anak-anak lagi ngobrol. Udah gak jauh itu. Dan itu kayak aku udah ngerti ini aku udah feeling tuh dari waktu dia deket ini mau ngapain ya gitu. Karena kalau emang mau tanya tentang film dan lain-lain gitu, kan ada trailer. bisa tanya sama pegawainya CGV. Ya, lebih paham pegawai CGV. Terus dia nggak masuk akal sebenarnya dia. Dan FY kayak nggak ngerti kenapa ya tiba-tiba itu kayak tipe yang deketin aku ini kayak om-om ini yang deketin aku, tipenya itu kayak sama semua. Stylenya secara nggak langsung sama semua kan. Aku udah cerita sama kamu cara ngomongnya, approachingnya dia terus setipe terus kayak beberapa bagian di badannya tuh kayak bener-bener sama kan. Kok detail sekali Anda tahu bagian di badannya. Enggak, maksudnya apa pakai jam ada pakai jam dinding gitu kan kelihatan banget tuh kalau pakai jam dinding gede gitu kan. Jadi kan
ciri khas sekali gitu loh, atau jam sostek. Hampir keceplos. Gila nih kalau misalkan bahasan serem. orang yang aku maksud Tahu. nonton. Tolong di-mention sekali ya. Aduh. Nggak boleh gitu. Enggak. Maksudnya kan gitu. Nanti mereka bertanya-tanya tuh. Siapa? Ya biarin mereka bertanya-tanya kan nggak ada yang tahu sih. Gitu. Jadi cenderung om-om ala-ala kayak gitulah ya. Kenapa? Ya agak masih nggak masalah lah kalau kamu yang ditaksir om-om. Kalau aku yang ditaksir om-om lebih serem. Tapi sering terjadi. Aduh. Ya. Yang dibahas nanti kalau misalkan ada yang wah ini celah nih gitu mah. Celah apa? Enggak. Terus gitulah. Jadi kayak berarti kamu nggak pernah ditaksir yang bener kayak ya pernah sih kamu kan sampai jadian. Berarti kan selalu over kan. Terlalu tua, terlalu muda. Dan jatuhnya kamu nggak terlalu naksir mereka yang bener-bener kan. Apakah itu nggak sesuai dengan kriteriamu gitu loh? Kalau sekali lagi, kalau kriteria itu kan aku nggak pernah. Oh enggak, kayak paling nggak kan kayak ada bukan kriteria ya. Paling nggak kan kamu kayak pernah kayak oh kepinginnya punya yang kayak gini, pasti ada lah pasti. Bukan yang matok banget gitu loh. Iya itu tadi cuman enak untuk diajak ngobrol, tapi kalau secara fisik itu nggak pernah sih gitu. Enggak usia. Oh usia ya tuh 5 tahun lebih tua dari aku. Ya seusiamu lah gitu. Iya, tapi aku pernah ditaksir sama satu brondong ya kan. Secara fisik dia itu oke banget lah. Cakep lah. Dia tuh tipe cowok yang disukain sama cewek kebanyakan. Cowok mainstream lah ya. Nah, kamu tahu sendiri kan aku nggak terlalu suka dengan cowok-cowok yang apa ya? Ya yang cakep banget, putih kayak gitu. Jadi look apa flower boy. Itu adalah kali kedua sebenarnya aku ditaksir itu. Tapi yang kedua ini kayak bener-bener dia tuh bener-bener kayak aku yakin kalau misalkan dia kuliah gitu di kampus manapun, dia pasti ditaksir banyak cewek. Jadi idola. Dia pernah naksir aku. Aku tahu dari temennya gitu kan. Dan dia memang menunjukkan sikap kalau dia tuh naksir. Oh, tidak menutup-nutupi. Enggak. Berarti approach kan dia berarti. Iya gitu, tapi yang namanya bocil ya kan, pada waktu kayak masa-masa puber gitu kan, ya kan. Jadi kayak sedangkan aku kan lebih tua gitu, walaupun lebih tua 1 tahun, tapi ya itu aku orangnya emang kamu tahu lah ya pikiranku kayak gimana. Terlalu old school. Iya. Aku cuman kayak oke, anak ini naksir sama aku gitu. Lalu apa yang harus aku lakukan adalah mengedukasi dia. Malah mau edukasi. Mengedukasi dia, memberi apa ya, batasan kayak apa namanya, kamu harus sekolah yang rajin, serius. Kenapa jadi guru BK malah? Harus sekolah yang rajin, terus kamu harus ngejar cita-citamu kayak ya kayak gitu dan aku benar-benar langsung kayak memberikan batas sih. Padahal dia tuh benar-benar naksir sama aku. Mungkin kalau apa namanya aku jadian gitu sama dia, andai kata aku jadian sama dia gitu, ya nggak ngerti ya, bisa dibilang cocok, bisa nggak cocok juga terserah orang yang mandang gitu. Tapi kayak lucu aja gitu, harusnya lucu aja. Gimana gitu loh kan. Kan soalnya kan aduh dia tuh benar-benar kayak brownies yang cute gitu yang berapa tahun gitu. Setahun. Ya dulu setahun udah disebut brownies ya. Iya, brownies. Iya. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Kan kenapa tidak jadian Anda? Enggak, ya itulah namanya kalau misalkan nggak ketemu kayak nggak klik aja gitu kan, banyak aspek-aspek yang ya harus dipertimbangkan juga. Tapi kebanyakan ketika sama brondong itu endingnya tuh pasti aku kayak kasih wejangan sih, sumpah. Langsung mode ibu-ibu loh ya. Langsung berubah mode. Tapi mungkin yang walaupun aku masih care, tapi kayak ya kamu tahu careku kayak gimana ya kalau sama orang, dan endingnya tapi care-nya sebagai beneran adik dan kakak, nggak lebih sama sekali. Ya mungkin apa ya, mungkin juga teman-teman yang dengerin ini mungkin pernah mengalami yang kita alamin gitu ya, kayak ditaksir orang tapi nggak naksir balik gitu loh. Jadi kan kayak
Tadi kan sempat kan kita sebelum ngobrol, sebelum kita record ini kan, kita kan sempat mencapai di satu konklusi gitu loh. Sebenarnya di dunia ini tuh kalau ada orang yang berkata, "Aku ini jomblo," aku kayak gini loh. Aku sama kamu itu kita tadi sepakat bahwa semua orang itu pasti ada yang naksir. Ada. Sekacau-kacaunya aku waktu zaman SMP kan udah jelek, dari keluarga tidak mampu, kelakuan tiada akhlak, basketan siang-siang, baju dijemur di AC, kan gak ada akhlaknya gitu. Tapi ada aja yang naksir gitu kan. Jadi kayak segimana-gimananya kita itu pasti ada yang naksir gitu loh. Makanya ketika ada orang yang bilang, "Aku jomblo dari dulu, aku jomblo." Bukannya kamu jomblo, kamu nggak sadar aja kalau ada yang naksir pertama, atau kamu tidak tahu diri kayak aku tidak mengamini kalau ada yang naksir tapi nggak naksir balik. Jadi pasti ada yang naksir kita, entah siapapun itu. Mungkin teman-teman bisa kayak yang dengerin kayak mulai kayak bernostalgia dulu aku siapa yang naksir ya? Kayaknya ada deh, kayaknya si ini naksir. Dan dikonfirmasi aja sekalian ke orangnya. Kamu dulu naksir gak sih? Tapi syukur-syukur ada yang ditaksir terus jadian terus sampai nikah gitu. Keren itu.